Jom sama-sama menabung saham akhirat. Jangan lupa like, komen, share, repost dan add to story. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Tuan-tuan, puan-puan semuanya saja, ini ada kitab namanya Kangsun Najah Wasurur, karangan daripada Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Qudsi rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Di sini diterangkan tentang berbagai macam fadilah, keutamaan dari bulan-bulan Islam. Kalau kemarin bulan Rajab, Nabi pernah bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Ini dalam kitab ini ada ya. Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Di bulan Rajab kemarin yang sudah kita lewati bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengucurkan maghfirahnya, ampunannya kepada seluruh manusia yang mau minta ampun, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang bulan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Alhamdulillah sudah lewat. Sekarang pembahasannya adalah tentang bulan Sya'ban. Kalau di bulan Rajab adalah kita bulan menanam, datang kemudian bulan Sya'ban, bulan kita menyiram agar tanaman yang kita tanam tadi tambah subur, tumbuh dengan baik. Kemudian nanti datang bulan Ramadan adalah bulan kita panen. Di bulan Rajab kita memperbanyak istighfar. Datang bulan Sya'ban, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Sebab Rajab syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban syahri, kata Nabi, bulanku, kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Maka di bulan Nabi ini, di bulan Sya'ban yang merupakan bulan Nabi, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Sebab di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, pada bersalawat semua kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, ayo bersalawatlah kalian, kirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi dan tentunya kepada kita semua umatnya. Malaikat bersolawat, malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk kita umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Sholawatnya adalah berbagai macam, ya, lafadznya banyak sekali. Dari guru-guru kita semuanya ada yang namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat Jibril. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, jadilah maka jadi Nabi Adam, ya, dibuat dari tanah liat, diciptakan, diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertempat di surganya Allah sendirian waktu itu. Akhirnya kemudian Allah menciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa atau Sayyidati Hawa. Kalau orang Indonesia menyebutnya Siti, asal katanya Sayyidati, ya, Sayyidati Hawa. Yang namanya
laki-laki melihat perempuan yang cantik ya, yang indah, yang molek, itu inginnya langsung menyentuh. Tapi disetop oleh Allah, jangan dulu Nabi Adam. Berikan maharnya dulu. Wa ma mahruha ya Allah. Salam. Apa maharnya ya Allah? Sallu ala Nabi Muhammad. Maharnya adalah baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum lahir ke alam dunia, tapi Nur Muhammad sudah diciptakan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya. Awal penciptaan adalah Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menuntun kepada Nabi Adam alaihi salam, Qul ya Adam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Malaikat Jibril menuntun bacaan tadi agar Nabi Adam itu ikut membacanya. Wakila dalam satu qil mengatakan maharnya itu baca salawat 11 kali. Akhirnya sahlah hubungan suami istri antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, karena yang melafadzkan pertama kali sholawat tersebut adalah malaikat Jibril, maka sampai sekarang disebut dengan sholawat Jibril atau sholawat rahmat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, di bulan Sya'ban yang mulia ini, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Nabi pernah bersabda, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang mau berselawat kepadaku satu kali saja, satu kali sholawat, sallallahu alaihi biha asyran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada dia 10 rahmat, 10 kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, 10 rahmat. Kita dikasih satu rahmat saja sudah Masya Allah, sudah luar biasa ya. Satu kesehatan itu rahmat Allah. Kita dikasih mata bisa melihat, itu rahmat kasih sayangnya Allah. Kita dikasih telinga bisa mendengar, itu rahmat kasih sayangnya Allah. Kita dikasih mulut bisa berbicara, bisa untuk menelan makanan, meminum minuman, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terpenting lagi kita dikasih jantung, jantungnya sehat, bisa bernafas, paru-parunya sehat, bisa untuk bernafas, ya, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali sholawat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 10 rahmat, 10 kasih sayangnya, Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Dan sholawat, ya, walaupun dibaca ingin dipuji oleh orang atau pamer ataupun ria, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini ya keistimewaan daripada sholawat. Tapi lebih baik ikhlas ya. Ini seandainya ya. Salah satu ibadah yang paling mesti diterima oleh Allah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholawat. Nah, Masya Allah. Jadi kita baca sholawat juga sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang di surat Al-Ahzab ayat 56 tadi ya. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia 100 rahmat, 100 kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa berselawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia 1000 rahmat, 1000 kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man shalla alayya alfan, wa man shalla alayya alfan, dalam hadis lain mengatakan wa man shalla alayya alfa marrah,
lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Orang yang bersolawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali sehari semalam, maka tidak akan meninggal dunia sehingga dia diperlihatkan tempatnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain mengatakan, wa man shalla alayya alfan, orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahun nar, tidak akan tersentuh api neraka. Masya Allah, ini sholawat yang kita baca dan dianjurkan dibaca di bulan Sya'ban. Di dalam nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan bulan Sya'ban, ya. Pertengahan bulan Sya'ban itu insya Allah jatuh pada tanggal 14 malam 15, hari Kamis malam Jumat yang akan datang ini, Jumat depan, malam Jumat depan, ya, itu bertepatan dengan nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Di dalam kitab Kang Sunnajah wa Surur yang saya baca ini, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah, lailata tarwiyah wa lailata arafah wa lailatan nahri wa lailatal fitri wa lailatan nisfi min Sya'ban. Nabi bersabda, barang siapa menghidupkan malam-malam yang 5, maka wajiblah surga baginya. Malam apa saja? Yang pertama adalah malam tarwiyah. Malam tarwiyah itu tanggal 8 bulan Dzulhijjah, namanya malam tarwiyah atau hari tarwiyah. Yang kedua adalah walailata arafah, malam hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Walailatan nahri, malam hari raya Idul Adha. Walailatal fitri, malam hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir walailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridhoannya, memberikan rahmatnya, dengan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja amalan-amalannya ketika datang malam nisfu Sya'ban itu, ya? Para alim ulama memberikan amalan kepada kita semuanya sesuai dengan tuntunan syariat agama, yaitu kita dianjurkan untuk sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih. Sebelumnya pas ba'da maghrib atau setelah maghrib, kita dianjurkan untuk baca Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan agar kita semuanya panjang umur, lito atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang kedua, Yasin yang kedua, yaitu agar kita semuanya mendapatkan rizki yang halal dan barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Yasin yang ketiga diniatkan agar kita semuanya di dalam ibadah bisa istiqomah dan nantinya ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Malamnya kita dianjurkan karena menghidupkan waktu malam, yaitu di samping melaksanakan sholat sunat tahajud, kita juga dianjurkan untuk sholat sunat tasbih. Bagaimana niatnya? Usolli sunat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah ta'ala. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tasbihnya itu 4 rakaat, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang pertama setelah Al-Fatihah, ya, kita membaca tasbihnya itu sebanyak 15 kali. Berarti setelah Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian baca tasbih 15 kali, ya. Itu pertama berdiri. Kemudian ruku, baca bacaan seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian baca tasbih 10 kali. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, sampai selesai, kemudian baca tasbih 10 kali. Ruku
sujud yang pertama ya, setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud setelah baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani, baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi, kita baca tasbih 10 kali. Dan sebelum berdiri duduk dulu ya, baca tasbih 10 kali. Jadi dalam satu rakaat ada 75 bacaan tasbih. Setiap rakaat 75 kali, dikali 4 rakaat ada 300 tasbih ya. Masya Allah. Ini sangat-sangat dianjurkan untuk kita mengerjakan sholat sunat tasbih, terutama di malam nisfu Sya'ban. Walaupun sholat sunat tasbih itu tidak harus di malam nisfu Sya'ban ya, kapanpun bisa. Nah, Nabi pernah bersabda kepada pamannya, paman, kalau bisa itu sholat sunat tasbih itu semalam sekali, 1 hari sekali tiap malam. Kalau umpamanya terlalu berat, 1 minggu sekali, 1 pekan sekali tiap malam Jumat. Kalau masih berat lagi, sebulan sekali. Kalau masih berat lagi, 1 tahun sekali, pas nisfu Sya'ban. Kalau masih berat lagi, 1 umur 1 kali. Masya Allah. Tapi masa kita seperti itu ya. Yalah. Sepanjang umur hanya sekali saja. Maka mumpung datang bulan Sya'ban, kebetulan nanti malam Jumat adalah nisfu Sya'ban, ayo kita semuanya umat Islam semangat menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah, sholat sunat tasbih, dan tentunya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa like, komen, share, repost dan add to story. Terima kasih atas support anda semua.